Gubernur Provinsi DKI Jakarta diberi pembicara. Dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, penelitian Indonesia Governance Index merupakan upaya kami untuk mengetahui indeks tata kelola pemerintahan di negeri kami. Karena duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, hamparkan di hadapan kami permadani petunjuk dan hidayah-Mu. Ya Allah Tuhan kami, indahkanlah kehidupan bangsa kami dengan taburan cinta-Mu. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak dan Ibu perwakilan dari DPRD. Bapak dan Ibu yang mewakili dari masyarakat ekonomi, masyarakat bisnis, rekan-rekan dari civil society dan juga media yang juga turut serta dalam acara penelitian Governance Index ini telah memberikan bantuannya, serta rekan-rekan peneliti baik dari kemitraan maupun yang secara khusus kita tugaskan di Provinsi DKI ini, serta dukungan dari para staf kemitraan. Kami dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi yang secara aktif sehingga pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik. Tidak lupa dalam hal ini kami ingin sampaikan kepada Asid yang barangkali diwakili oleh Bapak Petra atau tim yang bersangkutan, dan juga
rekan-rekan dari donor yang lain yang turut hadir dalam kesempatan acara ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Pertama kami mohon maaf kepada Bapak dan Ibu karena sesungguhnya Pak Wicaksono yang harus hadir pada waktu itu sempat audiensi dengan Bapak Wakil Gubernur, namun karena beliau berhalangan hadir maka saya mewakilinya. Yang berikutnya sebelum memulai sambutan kami kemitraan juga ingin mengucapkan selamat kepada pemerintah Provinsi DKI dan juga masyarakat DKI atas ulang tahunnya yang ke-486 ya. Sudah cukup dewasa. Mudah-mudahan di usia yang demikian ini dengan kepemimpinan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang ada sekarang bisa membawa perubahan yang nyata untuk kemaslahatan bagi masyarakat di DKI ini. Kemitraan memulai program-program reformasi governance itu sejak tahun 2001, ketika itu masih di bawah UNDP ya, merupakan proyek UNDP. Namun kami sudah mulai melaksanakan program governance reform. Nah, dari tahun 2001 sampai dengan 2007, kami hanya melihat ada perbaikan-perbaikan berdasarkan laporan yang kami terima dari proyek dan juga dari rekan-rekan program yang lain. Tidak ada satu indikator yang bisa kita jadikan patokan sesungguhnya berapa sih perubahan terhadap reformasi governance yang sudah kita lakukan itu. Sehingga pada waktu 2007 kami berpikir perlunya ada satu indikator yang ini harus bersifat objektif sebagai baseline untuk mengukur adanya perubahan dari waktu ke waktu. Karena kalau tidak, ini banyak sekali yang sudah melakukan upaya fasilitasi terhadap perubahan governance, tidak bisa diukur kemajuannya. Kemitraan sendiri sebagai organisasi kecil itu sejak tahun 2001 sudah menghabiskan dana 1 triliun lebih sebenarnya untuk program yang spesifik governance ini. Itu angka yang kecil memang untuk sebuah organisasi seperti kami. Tapi bisa kita bayangkan sebuah LSM menyalurkan dana untuk program-program governance sebesar itu. Belum lagi dari support donor melalui institusi seperti UN atau institusi internasional maupun nasional yang lainnya. Ditambah lagi tentunya program-program yang langsung dilaksanakan oleh seperti Kemenpan, Kemdagri dan seterusnya. Jadi angkanya kalau dijumlah itu luar biasa besar semestinya. Nah, namun apa yang kita hasilkan sampai sejauh ini? Nah, itu yang perlu kita ukur gitu ya. Sehingga pada 2007 itu kemitraan mencoba merumuskan, memformulasikan bagaimana mengukur yang disebut dengan governance itu. Tahun 2008 itu kami melakukan penelitian dan alhamdulillah ada hasilnya gitu ya. Meskipun belum sempurna. Sehingga kalau kita lihat ke belakang itu bisa dijadikan tolak ukur perubahan dari tahun 2008 terus kemudian tahun berikutnya dan mudah-mudahan 2 tahun lagi dan seterusnya ada track recordnya. Nah, metode yang kita pilih untuk penelitian ini bukan persepsi gitu ya, ada memang penelitian yang berdasarkan data objektif, data sekunder dan data primer, sehingga hasil penelitiannya bisa bermanfaat lebih jauh. Kalau persepsi ya kita tahu lah, kadang-kadang itu datanya A, persepsinya B gitu. Tergantung pada penilaian subjektif dari orang yang disurvei. Sementara kami melakukan penelitian yang cukup komprehensif dengan menggunakan data-data yang ada, ditambah lagi dengan interview para pakar gitu ya secara terbatas, well informed person, sehingga data atau pendapatnya itu bisa akurat gitu. Nah, jadi kami berharap bukan saja kami bisa melakukan pemantauan terhadap perubahan atau perkembangan governance index di suatu wilayah tertentu, tetapi juga dari indeks ini kita bisa gali lebih jauh apa sih sesungguhnya yang menjadi persoalan di satu wilayah itu. Kami lakukan saat ini baru di level provinsi, jadi 33 provinsi kita lakukan semua dengan minimum 1 peneliti ditambah dengan 1 atau 2 orang asisten
asisten peneliti. Jadi cukup banyak peneliti yang kita gunakan untuk kegiatan ini. Nah, dari data yang kita kompilasi, sebenarnya kita menggunakan ada 4 arena ya. Di sana ada Bapak Ibu sekalian lihat, itu ada arena pemerintahan, itu ada kayak inilah Pak Eksekutif dan Legislatifnya, Political Office-nya, terus kemudian kita lihat juga dari birokrasi para pelaksananya seperti apa, kemudian juga masyarakat sipil dan masyarakat ekonominya. Jadi satu kajian yang cukup komprehensif. Kemudian kita nilai dari beberapa prinsip dari governance itu sendiri, seperti transparansi, akuntabilitas, efisien dan seterusnya. Ini kemudian kita ramu sehingga kita menghasilkan sebuah angka. Kalau kita melihat angka yang DKI Pro saat ini ya sekitar 6,33 dari skala 1 sampai dengan 10 dengan mediannya itu 5,5 gitu ya. Artinya sebenarnya belum cukup bagus dari sisi yang kita harapkan. 6,33 itu barangkali kategorinya masih cukup gitu ya. Jadi masih banyak hal yang bisa kita lihat. Perlu dicatat bahwa data yang kita gunakan itu adalah data tahun 2011 karena penelitiannya dilakukan tahun 2012 pertengahan bulan Juni sampai dengan awal tahun 2013. Jadi sebuah jangka waktu penelitian yang cukup panjang dengan data yang luar biasa banyaknya ini. Jadi kalau kita melihat, kita bandingkan dengan tahun 2008, hasil tahun 2008, itu di DKI pada waktu itu ranking 1 dengan skor 6,51. Kemudian sekarang ini masuk di ranking 3 secara nasional dengan skor yang 6,33. Jadi ada sedikit pergeseran, meskipun memang ada sedikit variabel yang kita tambahkan ya di dalam penelitian, yang nanti secara detail akan dijelaskan oleh teman-teman kami peneliti. Nah, yang perlu kami soroti memang di sini sedikit hal tentang dari arena yang atau prinsip yang diukur tadi itu dari sisi efektivitas ini terus terang masih menjadi tanda tanya bagi kita karena termasuk angka terendah itu baik masyarakat ekonominya, jadi dari sisi efektivitas itu termasuk yang terendah dengan skor di situ 3,27 gitu ya. Begitu juga efektivitas dari arena pemerintahan, political office dalam hal yang membuat kebijakan atau keputusan itu relatif rendah 4,12. Mungkin nanti bisa digali lebih lanjut oleh teman-teman peneliti sehingga kita bisa mengetahui lebih lanjut. Harapan kami, gitu kan, indeks yang kita peroleh ini bukan sekedar ya indeks untuk bangga-banggaan gitu, karena ranking 3 juga bagus juga gitu. Tapi sesungguhnya kalau dari nilai 6,33 itu memang baru kategori cukup. Mudah-mudahan di seluruh Indonesia semua provinsi nantinya nilainya 9 gitu ya. Jadi mau ranking 20 atau ranking 30, tapi kalau nilainya 9 artinya secara governance sudah bagus. Nah ini masih jauh saya kira langkah yang harus kita tempuh ke sana, karena kami sangat berharap indeks ini bisa berkontribusi secara khusus kepada pemerintah DKI. Mudah-mudahan nanti masih ada lanjutan dari kegiatan seminar, karena kalau seminar kan sudah ya begitu saja, nggak bisa terlalu detail ya, mendalam. Mudah-mudahan nanti teman-teman kami peneliti masih bisa menindaklanjuti dengan Bapak dan Ibu sekalian yang berkepentingan dengan ini. Harapan kami ini bisa dijadikan dasar untuk pengembangan program atau perencanaan selanjutnya. Karena data yang ada di sini ada sumbernya, bisa ditelisik, ditelusur lebih lanjut, sehingga bisa dijadikan referensi dalam upaya perbaikan pembuatan kebijakan maupun pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri. Jadi kami sangat berharap penelitian ini tidak berhenti di sini setelah nanti disosialisasikan, namun bisa ada lesson learn-nya yang kita pelajari tidak saja untuk DKI tetapi juga untuk keseluruhan provinsi dan wilayah di Indonesia. Kita bisa belajar mengapa misalnya dulu di Sumbar itu nilainya tinggi gitu.
terus kemudian saat ini misalnya jatuh. Kenapa di satu wilayah misalnya Jogja pada waktu itu bukan ranking 1 sekarang bisa naik ranking 1? Kenapa misalnya Jatim juga seperti itu bisa naik rankingnya? Nah ini nanti ada event yang disebut dengan grand launching secara keseluruhan nasional yang barangkali disitulah tempat kita untuk bisa mengambil benang merahnya. Kita pelajari dari situ apa persoalannya. Nah, ini mudah-mudahan sumbangsih dari kemitraan ini bisa menjadi bahan perbaikan terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Saya pikir untuk sementara pembukaan kami cukup sekian dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah turut hadir dalam kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insinyur Basuki Cahayapurnama kami persilakan. Yang saya hormati dari para Bapeda, saya hormati Direktur Eksekutif Kemitraan Rudi Santoso, para narasumber, ya ada Dr. Nicole, para pejabat Pemprov DKI, para peserta, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama tentu kami atas nama provinsi mengucapkan terima kasih Pak adanya survei Indonesia Governance Index. Jadi ibarat kalau kita menentukan visi, saya masih ingat ketika saya jadi bupati dulu, saya berdebat sama beberapa pakar dan DPRD. Itu gara-gara judul visi saya menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh dengan sumber daya alam yang ada. Wah, berdebat, saya mau ditolak. Alasannya apa? Alasannya kalau visi itu harus terukur, harus ada standarnya katanya. Lalu misi saya membuat birokrasi yang bersih, transparan gitu ya. Saya sebut itu misinya ada 5. Mereka bilang tidak betul visi Bapak itu tidak terukur. Lalu saya tanya, terus visi orang lain lebih tidak terukur dong, menjadikan aman, tentram, damai, sentosa, beribadah, kan gitu macam-macam kan. Kalau gitu mereka punya lebih tidak terukur. Terus ngotot, ada satu prof doktor itu yang dipanggil, ribut di paripurna ini sama saya. Jadi saya bilang, visi saya paling bisa terukur. Diukur dari mana SDM? Indeks pembangunan manusia. Di situ jelas berapa tahun orang bisa belajar, berapa untuk peluang hidup sampai daya beli. Itu saya suka terjemahkan otak penuh, perut penuh, dompet penuh. Itu terukur. Nah, saya kira sangat sama. Ketika kita bicara melayani masyarakat, pelayanan kita, itu bingung pelayanannya gimana ukurnya. Nah, kita sangat berterima kasih kemitraan ini ada indeks. Jadi ini jelas ini ada angka. Dia target kita ini ada angka. Nah, saya bersyukur dengan teori bilang ada indeks pembangunan manusia, itu satu paripurna diem. Karena di DPRD waktu itu 95% bukan kursi saya. Saya harus jadi bupati melawan 95% orang di luar partai saya. Apapun yang tidak bisa. Nah, saya beruntung diselamatkan ada indeks pembangunan manusia atau HDI, ya, Human Development Index. Itu yang saya bersyukur. Nah, saya hari ini bersyukur untuk kedua kalinya atas nama indeks. Untuk belum ketemu, wah ini saya bersyukur untuk kedua kalinya nih. Supaya yang namanya Pemda melayani ini harus jelas ukurannya. Ya cuma bilang melayani supaya lebih baik, apa yang lebih baik? Semua ada indeksnya. Sama seperti bus Transjakarta, harus ada standar minimum. Headway-nya berapa? 3 menit, harus jelas ada angkanya. Dia jangan cuma bilang lebih baik, lebih nyaman. Itu susah kalau lebih baik, lebih nyaman. Nah sekarang yang menyakitkan
ini tanda kutip ya, jangan dikutip salah lagi. DKI kalah sama Jatim gitu ya. Wah, saya sampai bilang kemarin saya ketemu orang partai. Ini ngomongan banyolan di sini ya. Nah, kalau Pak Jokowi jadi presiden, nanti siapa dong jadi gubernur di sini ya nanti ya? Saya bilang Bu Risma suruh ke sini, saya bilang, yang kota Surabaya. Karena dia yang teruji, bisa gitu loh. Ya nanti biar Jakarta ini diisi dengan orang-orang yang memang teruji di daerah gitu. Kalau Pak Jokowi mantan wali kota Solo saja bisa bagus, apalagi mantan wali kota Surabaya. Ini lebih menarik gitu kan sebetulnya kan. Dan ini bahaya ketika di survei kemudahan berusaha gitu ya. Jakarta jadi patokan lewat kita. Langsung Jakarta ini mempengaruhi seluruh Indonesia. Makanya saya bilang sama kemitraan, bikin acara ini di balik kota saja bikinnya, ya kan, supaya lebih jelas catatannya gitu loh. Nah ini contoh. Dan Jakarta akan menjadi pemicu membuat kepala daerah lain. Kali punya kepentingan politik juga nih Pak. Bapak punya kepentingan ini, lihat saya kenapa? Kami kesini gak punya kepentingan politik. Kepentingan kami adalah nanti semua orang ingin jadi gubernur, wakil gubernur DKI. Bagaimana cara untuk bisa jadi, bisa menang? Dia harus bisa membuktikan di daerahnya. Dan kami tentu berharap nanti tentu kita harus mendidik rakyat lebih cerdas. Milih orang itu kepada daerah sukses dan sukses berdasarkan ininya, kira-kira gitu loh Bang. Jadi ini harus jadi bahan kampanye. Jadi kampanye tidak lagi berbicara berbau primordialisme gitu loh. Pilih saya. Misalnya saya Kristen gitu ya. Saya ambil satu ayat dikutip. Saya ingat, saya pernah ikut kampanye di daerah yang banyak orang Kristen. Saya dengar si yang tokoh ini kampanye begini. Saya lupa dia kutip di kitab Galatia atau apa gitu. Pokoknya satu kitab dikutip. Saya cuma ingat kalimatnya. Kita harus menolong semua orang. Terlebih lagi saudara seiman. Jadi kalian tahu maksudnya kan? Jadi harus pilih saya yang seiman sama kalian gitu loh. Ini dengerin, waduh kasihan ini negara kita kayak begitu mainnya. Jadi kita masih berkecimpung kalau kampanye itu yang seiman, seakidah, ya macam-macam lah. Pokoknya intinya itu. Yang semirip-mirip kulitnya gitu, sesuku gitu kan. Nah itu bisa ribut juga. Di sekampung, gak sekampung lagi katanya. Karena dia dari kecil bukan di sini besarnya, dia dari kecil sudah di luar kota. Sampai seperti begitu kampanyenya itu waktu milih bupati. Jadi waktu bertengkar itu dia bukan orang sini lagi, enggak dia orang sini, tapi sudah lama tidak di sini. Terus istrinya juga bukan orang sini katanya. Jadi perdebatan sampai seperti itu. Nah harusnya ke depan ini kita harapkan juga bisa dapat sponsor lagi banyak per kabupaten kota gitu. Nah sehingga ini akan kita jadikan barang untuk kampanye sebetulnya. Siapa yang melakukan tata kelola pemerintah yang baik, ini harus dipilih. Saya dulu di Komisi 2 sempat terpikir, tapi pasti diajukan ke MK ditolak. Saya katakan kalau petahana ikut nyalon kembali, dia harus menang di atas 50%. Kalau petahana tidak menang di atas 50%, pasti dia buruk sebenarnya pelayanannya. Tapi yang menangnya pas-pasan lewat pas 30 saja. Tapi tidak malu juga kita sekarang kan. Yang penting mau jadi, kamu mau apa? Kira-kira gitu loh. Harusnya seorang petahana merem saja dapat di atas 50%. Atau kalau kita mau toleransi, ya mendekati lah untuk daerah-daerah lain gitu. Nah ini semua sekarang ada angka ini, kita harap bisa publikasikan lebih meluas Pak. Supaya masyarakat kita lebih cerdas dan kita memaksa tanda kutip pejabat di Indonesia itu harus melayani. Kalau tidak, pasti lewat. Jadi hari ini masih menang karena faktor apa? Militan yang fanatisme partai atau primordialisme, karena logistik kira-kira gitu kan. Atau suara kubu sana dipecah,
diciptakan banyak calon kira-kira gitu supaya pecah gitu loh. Oh cuma butuh 30 ya buat pecah. Lalu kita bukan seperti itu berbicaranya. Harusnya setiap kepala daerah ditentukan keberhasilan oleh apa? Kalau pelayanan ini nanti. Kalau soal hasilnya IPM. Jadi berapa orang bisa sekolah, berapa misalnya otak penuh, perut penuh, dompet penuh. Ini semua terukur. Dan Jakarta agak bias karena semua orang kaya, orang pintar datang ke Jakarta. Jadi dibagi sama yang jurangnya tinggi, seolah rata-ratanya tinggi. Nah ini kita mesti lebih dalam lagi dengan BPS, lebih dalam lagi nanti per RW, per kelurahan. Maka nanti kami mau melakukan ada sistem kapitasi. Kalau kartu Jakarta Sehat berjalan dengan baik dengan sistem asuransi ini, nanti tiap dokter itu kita titipkan uang asuransi. Kita tidak tahu kapasitasnya 7.000 atau 10.000. Kalau kita anggap 10.000 kali 3.000 orang, berarti 30 juta. Seorang dokter akan punya 30 juta untuk ngurusi 3.000 warga. Semakin warga ini tidak sakit, dia semakin untung. Dia seperti punya perusahaan asuransi. Jadi dokternya itu seorang punya asuransi. Kalau hanya 10% yang sakit, dia obatin hanya 3 juta. Habis itu obat-obat sederhana, dia untung 27 juta. Nah ini kan mendorong. Terus kalau yang warganya nakal, jorok hidupnya, si dokter pasti akan mengajukan, Pak, kalau yang ini saya tidak sanggup Pak. Jadi kita bisa tandain nih, mana yang hidup sembarangan. Yang merokoknya 2 bungkus, 3 bungkus sehari gitu ya. Terus mabok melulu minum gitu. Wah ini udah pasti dokternya akan mengajukan saya tidak mau dia. Nah sistem-sistem ini akan kita lakukan. Kami memang sedang menyiapkan pelayanan terpadu satu pintu. Kita akan coba di Jakarta Timur. Kita lagi siapkan. Sistem online lagi kita siapkan. Kami berharap nanti kantor kelurahan setelah ada lurah baru atau lurah lama yang bagus atau yang bertobat, kan macam-macam kan. Ada yang bertobat, karena ada seleksi promosi terbuka juga membuat orang bertobat juga gitu loh. Atau jadi tahu, oh kayak gitu ya, harus kayak jadi lurah itu gitu loh. Nah kalau dia bertobat, pintu tobat selalu terbuka. Dan kira-kira gitu ya, ya silakan terus gitu. Yang kita ingin harapkan nanti semua orang kalau datang di kantor lurah, ini seperti kantor biro jasa. Mau bikin apa saja bisa. Seperti orang dagang gitu. Kalau orang dagang kita cari sesuatu, Bu atau Pak, ada nggak barang A gitu ya? Oh ada. Dia cari. Oh iya lagi habis stoknya katanya. Bisa minta alamatnya. Nanti saya hubungin. Padahal dia nggak punya barang itu dari awal gitu loh. Dia cari telepon. Ada nggak jual barang A ini gitu loh? Itu pedagang. Nah harusnya pegawai kita kalau melayani kantor lurah seperti itu. Orang datang kantor lurah apapun bisa. Masalahnya apa? Sini baru dia tanya dengan sistem online. Nah syukur-syukur ke depan kami bermimpi nanti mengajukan aplikasi apapun semua online dari rumah. Nah ini bagian dari ide. Ini juga yang dicatat wartawan. Nanti orang bilang saya konyol lagi terlalu banyak wacana. Kita lagi berpikir PNS di balik kota ini mungkin hanya kerja benar-benar banyak yang kerja benar-benar kalau dihitung itu cuma 8 jam per minggu. Kalau benar-benar kerja gitu ya, yang kayak saya rapat ya 7:30 nyambung terus gitu, main 8 jam benar-benar yang padat full. Beberapa staff, kalau tidak semua. Tapi datang ke sini bolak-baliknya 4 jam. Kenapa nggak di rumah saja? Masuk sehari aja full atau gimana? Anda kerja berdasarkan hasil. Kurangin macet misalnya. Tapi itu nggak boleh ditulis ya kawan-kawan ya. Ini off the record. Nanti orang bilang itu Wagub ngomong aja kerjanya. Ngomong aja, salah lagi saya kan. Nanti jadi NATO lagi, no action no only katanya. Ya, susah. Tapi itu sekali lagi kami sekali sangat berterima kasih. Selamat mengikuti seminar. Saya tidak itu suka. Seminar itu selalu tidak aku Pak. Sepi Pak seminar. Ya Bapak mesti bikin judulnya itu buka-bukaan yang lain, buka-bukaan kinerja kalian kira-kira gitu. Nah, ini rapot gitu loh. Jadi judulnya gitu Pak. Dan wartawan tulis tidak ada off the record, baru semua orang akan datang. Oh seminar udah Pak. Saya mau tidak mau saya harus buka karena judulnya seminar kan.
Ya, dengan mengucap syukur bantuan yang Maha Esa, seminar hasil Indeks Tata Kelola Pemerintah Provinsi atau IGI, Indonesia Community Index, secara resmi saya buka. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk berfoto bersama dengan narasumber dan Direktur Eksekutif. Tempat lain sini juga gratis lagi gitu, makan gratis lagi. Kepada para peserta seminar yang akan berfoto dengan Pak Wakil Gubernur, kami persilakan. Faktor apa aja yang buat DKI dapat peringkat 3, Pak? Aduh, tanya sama ini jadi ikutin aja deh. Banyak sih soal tanah juga memang ada perizinan, terutama banyak sekali ya. Yang paling banyak keluhkan orang kan soal IMB. Kita tuh ya masalah lah, terutama IMB sih, itu yang jadi sering patokan tuh di IMB. Kalau soal akta-akta sudah agak lumayan. Jadi saya jelas kita harus belajar banyak sama Surabaya. Surabaya sangat baik. Terus kelemahannya apa aja Pak yang harus diperbaiki? Orangnya masih di-tune up dulu. Supaya persepsinya itu bahwa kita itu melayani orang gitu loh. Kita bukan pejabat. Misalnya contoh tadi pagi baru saya marah-marah, kesel. Bayangin orang rusun, surat perjanjian tinggal di rusun, itu mesti bolak-balik ke kantor dinas perumahan. Sampai sana pun tidak beres-beres. Apa salahnya sih orang dinas perumahan bawa ke rusun gitu loh? Ini kan orang yang ekonominya kan tidak mampu. Harusnya pelayanan itu dibawa ke di rusunnya kan. Apa susah gitu loh, bila perlu malam gitu loh. Nah itu tidak dilakukan. Ya ini model-model begitulah. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah sih gitu loh. Nah ini yang mesti kita rubah, makanya sekarang mesti di-tune up kotaknya. Pak, minta Marunnya lagi tuh. Makanya saya lagi suruh mau pindahin semua staff-staff itu. Pindahin jadi Pol PP, kayak pemadam kebakaran kayak. Nanti masalah lagi sana. Ngurus kuburan kan bisa bersulit orang mati lagi nanti. Karena ini mental, makanya yang perlu diperbaiki itu orangnya, SDM-nya. Tapi ya kita bersyukur lah. DKI masih punya banyak SDM yang baik, yang bagus. Nah kita mungkin dengan adanya kemarin seleksi promosi terbuka lurah camat, sebetulnya kami langsung mengetahui kompetensi semua orang gitu loh. Nah kalau kita tes lagi nanti yang soal kepala sekolah dan misalnya puskesmas, kita lagi hitung-hitungan. Nah kita bisa tahu lagi potensi. Cuma lagi berpikir apa perlu puskesmas, kalau udah ketahuan dokter atau sarjananya gitu. Apa kita hanya perlu memberikan standar pelayanannya apa. Misalnya tuh nanti orang kalau datang ke puskesmas, jangan udah ngantri setengah jam sampai ketemu dokternya, terus dokternya bilang begini, mohon maaf, saya nggak bisa menangani bapak ibu di sini, harus dirujuk ke tempat yang lain. Udah ngantri setengah jam, terus dirujuk tempat lain, ngantri lagi tempat lain. Nah harusnya waktu dirujuk itu, puskesmas sudah mendaftarkan mereka, seperti city check-in pesawat gitu loh. Nah ini kita butuh, harusnya kan si perawat udah di depan, tanya, kamu mau sakit apa? Oh nggak bisa di sini, kamu tolong ke rumah sakit sana. Terus kita daftarkan. Terus waktu mendaftarkan mereka ke sana langsung ketahuan jamnya berapa kan? Bisa sampai kepada mereka. Ibu datang ke sana jam 1 siang saja, karena giliran ibu jam 1 siang gitu loh. Kan sederhana gitu. Kan dia tinggal dekat rumah sana, dia bisa di rumah dulu kan, barang sakit gitu. Ini tuh sederhana. Terus ngantri juga jangan sampai puskesmas ngantri 3 kali, obat ngantri lagi, loket ngantri lagi. Ya kenapa tidak dikasih? Terus kasih minum dong. Orang kurang minum bisa sakit. Kalau nggak mampu gimana? Ya isi ulang cuma berapa duit sih? Isi ulang ya bisa kasih air minum hangat dingin gitu. Nah jadi model-modelnya pelayanan seperti ini harus kita puskesmas harus punya. Dokter jam 8 misalnya, perawatnya datang jam 8 juga bukanya. Apa bisa jam 8 langsung tindakan? Tidak bisa. Dia harus datang setengah 8. Nah ini model-model ini kita lagi berpikir kalau ini kita udah rumus. Tadi sore saya mau rapatkan rumusnya seperti apa. Kalau bisa dapat mungkin tidak perlu seleksi. Kita tinggal kasih saja. Tuh posisi beda dengan camat atau lurah kan. Kalau puskesmas kan masih sarjana kesehatan masyarakat atau dokter. Ya sudah kasih tahu saja dia. Seperti ini. Nah gaji dokter juga pergub keluar dia naik. Mega gaji yang honorer semua akan dinaikkan. Nah itu yang kita mau lakukan. tapi Ya. sedikit kembali apa yang menjadi alasan Pemprov Banyak akhirnya amat sih kamu. kasihan ya Pak menjadi alasan Pemprov akhirnya memutuskan untuk kepala puskesmas dilelang. Karena gini, kita tidak pernah tahu
kondisi potensi orang. Jadi seleksi promosi terbuka ini bukan hanya untuk posisi, saya untuk mengetahui kompetensi dari masing-masing dokter. Kalau dia kita tidak tahu kan, orang begitu banyak ratusan. Yang dekat sama kita yang kita angkat. Padahal kadang-kadang diangkat yang pinter-pinter jilat-jilatin doang gitu kan, kerja kagak bisa, ngomong doang misalnya gitu. Nah ini mesti diseleksi gitu. Jadi seleksi kan butuh biaya kan, nah kita mau anggarkan. Tapi kalau memang ini mampu bisa lakukan, ya mungkin nggak perlu seleksi. Kita tentukannya kriteria seperti apa. Tapi Pak, Di perubahan, anggaran perubahan. Belum diajukan ke DPRD. Ya Kalau udah. komisi A, kemarin ketua komisi A bilang Pak. Itu nggak tahu. Pokoknya Indra bilang. udah ada suratnya, kita udah paham kok, udah tanda tangan. Tapi belum sampai ketua komisi. Makanya lain kali suruh email aja semua, kasih email deh, kita email semua deh. Pak, kita dapat kabar katanya kalau itu kebun binatang yang di Ragunan itu 2 minggu yang lalu banyak binatang seperti kuda nil, terus orang hutan meninggal, jerapah gitu Pak. Jadi matinya tuh nggak wajar gitu Pak. Itu udah ada. Saya belum dapat laporan. Udah ada laporan belum Pak? Belum Soalnya laporan. pihak kebun binatangnya merahasiakan sama karyawan dan pengunjung Pak. Itu belum ada laporan dari Pemprov. Belum. Justru kami lagi berpikir, memang terus terang Ragunan ini dikelola tidak betul. Kita subsidi 40 miliar lebih dengan kondisi makan semuanya jelas. Kita lagi berpikir mau kerjasama dengan Ancol untuk safari night atau dengan Taman Safari Indonesia. Kita lagi pikiran untuk kerjakan itu. Bayangkan di tengah kota Jakarta ada 120 hektar. Ini luar biasa soal Ragunan itu gitu loh. Tapi kelolanya nggak benar. Kalah sama Surabaya. Jadi sampai berita itu 2 minggu di belakang belum ada Pak. Belum ada laporan. kalau nanti masuk gimana mungkin Pak tindakannya Pak? Apanya? Nanti ada masuk. Kita kan lihat, makanya kita memang udah niat, udah mau masukin berapa orang untuk diganti memang. Sistemnya harus diganti. Ya. Terima kasih Pak, Pak. kenapa pilih Surabaya Pak untuk jadi contoh Main Surabaya paling bagus. pemerintahnya? Bagus kan pelayanannya ya. Bukan apa gubernurnya ya Pak? Nanti maksudnya kalau misalnya Pak Jokowi jadi capres emang udah tentuin Bu Risma gitu Pak jadi gubernur sini Pak. Nggak tahu saya. Tadi Bapak Banyak peraturannya Bapak naik. Kalau sampai ke depan, harusnya sekelas itu yang jadi gubernur. tapi kelebihannya Bu Risma Pak. Tapi kan dia mau kerja. Dia juga berusukan kayak Pak Jokowi. Ya, mungkin setelah saya. Siapa tahu aku pensiun cepat. Pak masih muda Pak. Pensiun cepat jadi Menkyu ya Pak. Soal data camat dan saya sudah meneliti babi kuning sebetulnya. Oh iya, saya udah terima. Iya, Itu dulu, itu nggak bisa dapat ya? ya itu kita nggak bisa. Itu masalah. Itu udah masa lalu. Iya, Dari tapi zaman- masih tetap babi kuningnya masih. Bukan itu. Mungkin kalau ini Jadi berhasil. sekarang bagi kita nggak pernah peduli Anda siapa. Iya.